Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mendidik Anak dengan Bijak di Era Internet. Jadi tadi do don'ts-nya sebenarnya sesuai dengan kaidah parenting dengan tata cara Islam itu seperti apa? Iya, pertama sebelum kita bicara tentang do and don'ts-nya ya, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Mungkin kita harus kasih panduan dulu bagaimana ya kita ikhtiar lah ya. Gimana cara menjadi orang tua yang baik. Baik, nah itu penting, betul. Mungkin Ahilman juga masih muda gitu ya. Tapi izinkan saya mentransformasikan pendidikan orang tua saya kepada saya gitu. Semoga ini jadi jawaban gitu. Nah saya merasa ada 4 poin yang paling penting. Satu, tadi yang kita bahas di awal, solehkan diri sebelum solehkan anak. Jadi orang tua tuh harus jadi orang tua yang soleh. Terutama yang paling penting, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah gitu. Jadi orang tua memang harus punya kebaikan lah. Oke, Ahilman, untuk bisa tumbuh jadi lebih baik. Tapi bagaimana dengan kasus-kasus misalnya orang tuanya sudah berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh? Maka nanti yang kedua. Oke, baik. Jadi pertama prinsipnya solehkan diri sebelum solehkan anak. Walaupun nanti kan Ustadz banyak kok orang tua yang soleh. Orang tuanya Ustadz, anaknya gimana Anaknya gitu. juga gitu. Kan gitu kan ngomong gitu kan, cuman gak enak sama Ahilman kan. Dia udah gak apa-apa, bilang aja. Iya, mau bilang gitu kan gak enak ya pemirsa ya. Oke, nomor 2. Cari pendidikan yang baik. Oke. Karena disadari atau tidak, pendidikan itu akan jadi jawaban juga untuk anak kita mendapatkan asupan yang bergizi atau tidak dari setiap pola pendidikannya. Makanya nanti kita harus belajar ilmu parenting. Saya punya rumus parenting yang mungkin bisa dicoba dari Imam Ali bin Abi Thalib. Oh iya. Pernah saya bahas? Pernah. Ya udah kalau gitu nggak usah dibahas. Jangan dong dibahas lagi. Siapa tahu saya lupa ya. Gitu ya. Ada 3 kali 7. Iya betul. 3 kali 7 pola parenting menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Ya 0 sampai 7 tahun anak kita didiklah seperti raja. Kemudian 8 sampai 14 tahun didiklah anak kita seperti tawanan. Nah, ini kan masa-masa yang agak-agak rawan. Dan gadget itu mulai agak rawannya jadi di sini challenging itu di usia itu. Udah bisa akses kemana-mana nih biasanya. Udah ngerti. Jadi 8 sampai 14 didiklah anakmu seperti tawanan. Nah, usia 15 sampai 21 tahun didiklah anakmu seperti sahabat. Sekarang kalau merujuk pada pola pendidikan itu, ya coba dilihat usia anak kita masuk kategori yang mana. Sehingga kita bisa mainkan gitu polanya. Nah, kita di rumah kenceng banget nih ngejaganya. Tapi ketika di sekolah pun harus saling berkolaborasi gitu untuk bisa menjaganya. Nah, kita harus tahu temennya dia, gurunya dia, circle-nya dia. Dia tuh punya bestie siapa dan seterusnya. Harus hadir di situ. Makanya cari sekolah itu penting. Cari sekolah yang bukan hanya sekolahnya gedungnya bagus. Tapi juga yang sefrekuensi, sevisi, semisi dengan orang tua juga kan, A? Jadi cari sekolah yang visinya, silabusnya memang sama dengan kita punya harapan terhadap anak kita. Dan ingat, untuk punya sekolah yang bagus tidak harus mahal. Ya. Yang penting bagaimana kita bisa memainkan peran terhadap anak kita. Nah, baru yang ketiga juga penting ini Mbak Mila, ternyata jangan pernah membawa harta haram ke rumah. Ini penting sekali. Karena kata Nabi, harta haram yang orang tua bawa ke rumah tidak akan menjadikan daging bagi anaknya. Tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang haram. Malah yang terjadi, harta haram itu akan menjadi apa? Bahan bakar siksa api neraka untuk keluarga. Hilangnya keberkahan, hilangnya ketenangan, hilangnya kesejukan, keteduhan di rumah tangga, di keluarga. Jangan-jangan sebabnya kan ada harta haram yang kita bawa ke rumah. Makanya pesan untuk para ayah semua, jangan pernah membawa harta haram ke rumah kita. Karena mohon maaf ini akan dimakan oleh anak kita. Akan dimakan oleh istri kita. Apakah kita tega? Kita memberikan bahan bakar kepada keluarga kita.
Jadi coba dievaluasi, kalau sekarang kita diuji dengan anak kita, mungkinkah ada harta haram yang kita makan? Nah yang keempat, tentu peran orang tua adalah doa. Doa. Saya kira 4 poin ini adalah 4 poin yang ibu saya, ayah saya ajarkan kepada saya gitu. 1, solehkan diri sebelum solehkan anak. 2, cari pendidikan yang baik. Alhamdulillah Mbak Mila, kalau bicara ya ini kalau flashback sedikit ya, Ahilman ini kan bukan orang kaya sebenarnya. Dulu masa kecilnya ayah saya tukang angkut-angkut di pasar. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Tapi ketika saya lulus SD, ibu saya bilang gini, nanti Hilman masuk pesantren ya. Saya tahu mah tidak murah bayarannya. Tentu sangat mahal lah waktu itu bagi kami. Tapi ibu saya bilang, nggak apa-apa, nanti mama yang cari uangnya. Yang penting Hilman sekolah. Mama nggak bisa ngasih Hilman harta. Tapi mama hanya bisa ngasih Hilman ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang bakal capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, maka nanti ilmu yang bakal jagain Hilman gitu. Ini kalimatnya masih terngiang sampai hari ini gitu. Maka alhamdulillah saya bersyukur punya orang tua yang bijak gitu. Nah sampai ketika saya dewasa, saya tanya sama ibu saya, Mama kenapa dulu mama berkorban buat sekolah dalam tanda kutip mahal gitu. Kata ibu saya, kalau buat sekolah nak bukan biaya namanya. Namanya investasi katanya. Apa bedanya? Kalau biaya dikeluarkan habis. Tapi kalau investasi dikeluarkan balik lagi. Bahkan mungkin dengan jumlah yang lebih besar. Nah sekarang mungkin ya AA bisa ada di sini dan dengan segala banyak kebaikan. Walaupun kadang masih ada sedih di hati karena ibu saya belum sempat menyaksikan Ahilman pada posisi hari ini gitu. Ibu saya tapi insya Allah pahalanya mah transferannya terus jalan terus. Jadi ibu saya tuh senang nonton ceramah di TV waktu itu. Jadi subuh-subuh tuh suka nonton. Jadi abis subuh nonton ceramah di TV gitu suka nonton. Terus saya kalau libur dari pesantren pulang ke rumah nyuapin ibu saya. Ibu saya suka bilang gini, nanti Hilman teh akan ceramah di TV ya kayak ustadz-ustadz itu katanya. Doa berarti. Saya bilang nggak mungkin mah, kita orang kampung, orang desa. Kan saya dari Garut ya. Dari Garut ke Jakarta kan jauh waktu itu. Kayaknya nggak mungkin. Kata ibu saya, shh, jangan begitu katanya. Aminkan saja. Nanti Hilman ceramah di TV. Seperti itu. The power of doa ibu. Sekarang di TV seperti itu. Setiap hari di mana-mana. Masya Allah itu doa ibu ya ayah. Tapi ibu saya belum sempat nonton saya di televisi. Tapi inilah pendidikan dari ibu saya. Yes. Maka pemirsa, kita jangan pernah menghina gini ya. Ini ada bab yang mungkin lebih dalam lagi. Jangan pernah mengukur suksesnya anakmu dengan urusan materi. Satu. Nah yang kedua, jangan pernah menjudge anakmu yang paling mengujimu saat ini sebagai anak yang gagal. Boleh jadi anak yang paling mengujimu saat ini nanti jadi anak yang paling sayang sama kamu. Kan punten ya, ini mohon maaf, kan biasanya kalau di usia remaja ya, ada kenakalan remaja namanya. Kesel minta ampun, dikasih A, nggak tahu, ngerti, nggak nyadar diri. Ngeyel. Kan ada masa-masa anak denial ya. Pokoknya malah kata temen atau kata orang lain lah yang itu lebih diikutin. Gitu, iya. Orang tua kadang-kadang, kamu tuh anak siapa gitu. Masukin lagi nih, gitu. Gitu. Kadang suka kesel gitu. Kadang. Saya baru sadar loh. Ternyata, jadi almarhum ayah saya, almarhum ibu saya tuh, sepengalaman saya, tidak pernah terdengar kata-kata yang tidak baik dari lisannya. Jadi itu. Walaupun Ahilman tuh, dulu nakalnya kan kelihatan ya, gak bisa diem gitu. Saya mah Babila luar biasa, gak bisa diemnya. Kalau kata orang Sunda mah cengos. Cengos tuh gak bisa diem, nakal lah gitu. Tapi ibu saya tuh gak pernah bilang, nakal, gak pernah kayaknya. Masya Allah, itu tapi kalimatnya tuh, dasar calon ustad katanya. Jadi ustad. Kayak itu ucapannya ibunya Imam Sudais itu. Ya kan? Jadi ibu saya tuh kalau ngaji. Jadi kalau nakal gitu ya, mendingan anaknya didoain yang baik-baik. Dibawa nih ke pengajian. Terus kan di pengajian lari-lari kan. Orang pada komplain ke ibu saya. Ibu ini si Hilman tuh udah tahu bangor. Udah tahu nakal, dibawa ke pengajian. Nah ibu saya marahin. Sini duduk. Tidur, saya tidur kan. Tidur. Dan lucunya ibu saya kalau ngaji paling depan duduknya. Udah tahu punya anaknya begitu. Duduknya paling depan lagi. Terus saya tanya, "Mah, kenapa suka paling depan?" "Iya, biar Hilman dengar suara ustadznya. Nanti dibalik, mama istirahat, Hilman ceramah."
Nah sekarang boleh jadi Ahilman ceramah, ibu saya istirahat di alam kubur. Masya Allah. Jadi benar saya mau bilang bahwa doa itu luar biasa. Apalagi buat ibu-ibu ya, maksudnya the power of doa ibu ini bisa menembus langit gitu. Dan saya juga mau bilang orang tua yang punya anak aktif, bahkan mungkin hyperaktif, bersyukur. Biasanya calon cerdas biasanya. Amin. Jadi jangan, kamu teh kan ada yang sekarang ya berantem urusan gadget, urusan kamu tuh main mulu, mau jadi apa? Kan suka ada gitu ya. Sekarang jadi ada atlet e-sport. Mau jadi atlet e-sport gitu sekarang. Ternyata gitu ya. Jadi jangan membatasi anak dengan hal yang kita lihat, apalagi pada urusan gadget. Makanya tolong bedakan. Jadi orang tua zaman old dengan zaman now sama apa beda? Beda. Beda. Ilmunya juga beda. Ahilman punya anak perempuan. Nanti saya cerita. Dahsyat anak perempuan saya. Ini pengalaman aja. Iya, nanti kita bisa sharing ya Ayah. Dibandingkan kalau saya anak laki-laki nggak bisa diem. Luar biasa. Nanti kita bahas. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.